Jadi aku memanfaatkan full semua halaman rumah buat nanam sayuran. Nah, selain itu untuk desain kebunnya aku usahain seestetik mungkin karena memang di sini aku pengen ngajak generasi muda buat melirik ke pertanian. Jadi selain bertani, aku juga suka bikin konten di sosial media. Tujuan aku bikin konten tadi, aku pingin menginspirasi generasi Gen Z khususnya, mereka biar melirik pertanian. Menurut aku, generasi muda memang harus melirik profesi petani, selain untuk ketahanan pangan juga, buat untuk lingkungan juga. Karena siapa lagi nanti yang peduli ke lingkungan kalau bukan generasi muda? Halo semua, kenalin nama aku Putrianti Viola, Mbak Gen Z yang hobi banget berkebun. Jadi aku berasal dari Pasuruan. Nah, sekarang aku lagi pruning daun butternut nih, karena udah keluar dari pelengkungannya. Jadi kalau misalnya nggak dibersihin tuh bikin nggak rapi dan kotor nantinya. Jadi sistem berkebun yang saya lakuin itu menggunakan sistem urban farming dan juga organik. Jadi memang medianya itu pakai polybag dan media tanamnya itu pakai full dari pupuk kandang dari fermentasi kotoran sapi tadi. Kita melihara hewan, ada sapi, kemudian ayam, bebek juga. Jadi limbah dari kotoran mereka itu nggak kita buang, tapi kita pakai lagi buat jadi media tanam kayak gitu. Aku melihat bertani itu sebagai kayak suatu seni untuk menjaga kesehatan lingkungan, sekaligus jadi tempat buat kreativitas. Aku juga berbagi momen aku di sosial media. Nah, di situ aku bisa ngecurahin kreativitas aku di situ, mulai dari editing videonya, kemudian kayak pengambilan cerita di kebun aku dari situ. Jadi meskipun aku Gen Z, aku tertarik banget dalam dunia pertanian. Ketertarikan buat ke dunia pertanian itu sebenarnya udah dari sejak kecil, terinspirasi dari ibu aku. Jadi memang dulu tahun 1997, ibu aku dan kelompok wanita tani itu membuat sebuah inovasi untuk menanam dalam bentuk polybag. Yang mana pada tahun itu di Indonesia masih minim banget gitu.
dari inovasi tersebut akhirnya bisa mewakili provinsi ke tingkat nasional. Dan dari situ masyarakatnya tertarik lagi buat nanam. Cuman makin kesini antusiasnya udah mulai turun karena memang udah disibukkan sama pekerjaan yang lain. Akhirnya nggak ada yang lanjutin. Nah di sini aku pengen meregenerasi itu lagi. Dan juga aku ingin berkontribusi positif ke lingkungan karena memang penduduk di desa aku itu kebanyakan peternak ya. Jadi kayak limbah kotoran sapi di belakang rumah mereka itu banyak banget. Dan kalau misalnya nggak dimanfaatin tuh kayak sia-sia banget gitu. Apalagi mencemari lingkungan di situ. Jadi media tanam yang aku pakai di kebun aku itu full awalnya dari sini. Jadi dari kotoran sapi. Jadi aku dan keluarga itu memelihara sapi dan kotorannya itu memang banyak banget. Jadi kalau misalnya nggak dimanfaatin bakal mencemari lingkungan. Nah dari situ kita coba olah melalui bunker biogas. Jadi dari kotorannya tadi itu dimasukin ke dalam bunker biogas dan akan mengeluarkan yang namanya gas metana. Nanti gas metana tadi itu dialirin lewat pipa. Nah, dipakai buat masak. Sisanya, seluri yang hasil fermentasi dalam bunker tadi itu akan naik kayak gini. Nah, kemudian kalau misal udah kelihatan kayak gini, itu bisa diambil. Nanti disisihin ke tempat yang lain, kemudian dikeringin sampai beberapa hari dan berubah jadi kayak tanah gitu dan nggak berbau kotoran sama sekali. Jadi kita nggak pernah beli keluar masalah pupuk organik, jadi memang full dari sini semua. Dan sekarang kita lihat hasil fermentasi yang udah di bunker ini dan siap buat dipakai jadi media tanam. Di sebelah sana. Jadi dari seluri yang bunker biogas tadi itu kita bawa ke sini. Kemudian kita keringin selama 1 bulanan sampai wujudnya tuh berubah kayak tanah dan gak berbau sama sekali. Nah sekarang aku mau ngambil beberapa, mau aku tambahin ke sayuran lobak di depan. Saya menerapkan sistem organik karena saya ingin mewujudkan pertanian yang keberlanjutan yang nggak membahayakan lingkungan, apalagi dengan praktik yang aku lakuin tadi pakai media tanam yang dari pupuk kandang, yang di situ nggak bakal ngerusak tanah karena nggak ada unsur kimianya sama sekali. Terus kita bisa mempertahankan biodiversitas di kebun aku juga. Karena ada beberapa sayuran sama labu-labuan yang udah siap panen sekarang, nah aku mau panen beberapa. Nah ini labu butternutnya yang tumbuh subur, gara-gara kita pakai media tanam dari kotoran sapi. Karena terongnya udah tua juga, jadi aku mau panen juga.
Jadi aku bertaninya itu di halaman rumah. Jadi aku memanfaatkan full semua halaman rumah buat nanam sayuran, tapi dalam bentuk polybag. Dan di situ aku medianya juga dari pupuk kandang tadi. Nah, selain itu untuk desain kebunnya aku usahain seestetik mungkin, karena memang di sini aku pengen ngajak generasi muda buat ngelirik ke pertanian, biar mereka tuh mikirnya pertanian itu nggak sekotor itu loh. Kita bisa ngelakuinnya dengan seestetik itu gitu. Dan juga untuk kebutuhan di sosial media, karena saya share pengalamannya di sosial media juga. Jadi di bawah rambatan labu tadi, aku juga nanam berbagai macam sayuran, karena tujuan aku buat memaksimalkan lahan. Jadi benar-benar nggak ada lahan yang nggak bisa dipakai gitu. Dampaknya kalau tidak ada regenerasi petani, ya kita bakal mengalami yang namanya krisis pangan. Karena emang pertanian itu kayak sektor penting di ketahanan pangan negara. Karena nggak mungkin banget negara tuh bakal impor semua sayurnya. Yang bisa nanti jadi fluktuasi harga sayur jadi naik, nggak semua orang bisa menikmati. Nantinya berujung ke kayak sektor kesehatan, kayak gitu-gitu juga. Kemudian menurut aku bertani itu bukan sekedar kita baca buku terus ngikutin tutorialnya terus tumbuh besar gitu kan enggak ya, kayak ada ilmu pertanian konvensional yang emang harus diturunin. Kalau misal itu nggak ada yang praktekin ya kita bakal hilang itu. Nah sekarang kita waktunya panen sayuran daunnya. Potensi pertanian di Pasuruan lumayan besar, cuman memang kebanyakan petaninya tuh diisi sama yang udah sepuh-sepuh seperti itu. Sedangkan generasi mudanya ya minim banget yang terjun ke bidang ini. Kalau di desa saya sendiri kebanyakan memang peternak. Jadi lahannya itu kebanyakan ditanamin sama rumput-rumput yang nantinya buat peliharaannya mereka gitu. Sedangkan untuk sayur kurang ada, nggak terlalu banyak yang nanam sayur di sini. Jadi yang saya lakukan sekarang, saya berharap bisa menginspirasi pemuda-pemuda di sekitar dan juga mereka bisa terinspirasi dan menanam kayak saya juga, sehingga at least kalau misal nggak dijual, mereka bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka sendiri dengan sayuran yang sehat seperti itu. Karena aku bertani secara organik, jadi cara aku mengatasi hama itu dengan menerapkan teknik interplanting. Jadi di antara sayuran-sayuran aku tadi itu aku tanamin bunga. Contohnya kayak bunga marigold. Nah, bunga ini bakal menarik kayak predator-predator alami yang nantinya bisa makanin serangga yang ganggu tanaman kita seperti itu. Jadi tetap melindungi lingkungan tanpa harus mematikan organisme-organisme lain seperti itu. Jadi manfaat berkebun organik buat lingkungan yang pertama nggak merusak tanah karena memang nggak ada unsur kimianya sama sekali. Kemudian bisa mempertahankan biodiversitas karena di situ kita nggak pakai kimia-kimia yang bakal nantinya kayak mempengaruhi hama, kemudian serangga-serangganya. Jadi mereka bakal tetap. Selain itu kita bisa menyediakan pangan yang sehat karena bebas dari kimia. Ini labu kombuchanya. Ini hasil panen kita, sekarang waktunya kita masak.
Dukungan keluarga sangat mendukung dengan tindakan yang saya lakuin, mulai dari segi praktis kayak mereka bantu ngerawat tanamannya, terus siapin media tanamnya, kemudian kayak penyiramannya. Karena kalau misal saya lakukan sendiri tuh nggak mungkin banget, karena dengan kebun yang lumayan luas, jadi memang kita satu keluarga memang saling bekerja sama untuk ngurus kebunnya. Kemarin ada yang nanya nih, dari mana aku dapat benih sawi jumbo yang FYP di Instagram itu. Itu asalnya dari sini. Jadi aku dari saving seed penanaman sebelumnya. Kemudian aku nunggu batangnya tuh kering banget sampai kayak pas kita gini tuh udah keluar semua benihnya. Berhubung ini kering banget, jadi nggak perlu dikeringin di bawah sinar matahari. Jadi udah bisa langsung kita tanam nanti di media tanam. Regenerasi pertanian saat ini memang kayak menghadapi tantangan yang lumayan besar, karena persepsi Gen Z terhadap pertanian itu emang kayak kurang menarik, dan mungkin karena kita terjun ke tanah, kotor-kotoran, terus panas-panasan lagi. Tapi aku berharap dengan kemajuan teknologi yang semakin terkini, kemudian ilmu pengetahuan dalam dunia pertanian yang semakin maju, ya aku berharap Gen Z mau terjun ke dunia ini dan ngasih inovasi mereka di situ. Jadi sekarang kebun aku mau nerapin yang namanya mandiri benih. Jadi hampir semua tanaman yang tumbuh di kebun aku sekarang itu benihnya udah nggak beli lagi, tapi dari saving seed penanaman sebelumnya. Ada kayak bunga matahari, terus ada kacang merah, kemudian sawi yang FYP kemarin. Jadi selain bertani, aku juga suka bikin konten di sosial media. Tujuan aku bikin konten tadi, aku pingin menginspirasi generasi Gen Z khususnya, mereka biar melirik pertanian gitu, kayak nanam-nanam. Karena menurut aku menanam itu juga kayak merawat kesehatan mental juga, karena ketika kita kayak merawat tanaman itu fokus kita tuh terfokuskan ke tanaman, jadi kayak overthinking terus negative thinking itu hilang semua kayak gitu. Nah, untuk penyimpanannya bisa ditaruh di dalam toples kayak gini. Jadi kayak usahain udaranya tuh nggak masuk, jadi kedap udara. Kalau misalnya nggak punya toples kayak gini, bisa pakai plastik ziplock. Jadi biar lebih awet benihnya. Banyak yang komen di video saya tuh terinspirasi, kayak mereka pengen punya kebun kayak saya gitu. Mereka pengen metik-metik di halaman rumah seperti itu. Jadi hari ini aku mau ambil slurry biogas yang dari belakang. Nah, bedanya ini sama yang di belakang, yang ini nggak aku jadiin media tanam, tapi aku jadiin sebagai pupuk cairnya. Nah, caranya aku ambil slurry-nya ini 1:10 nanti sama airnya. Ini sebenarnya udah difermentasi, tapi fermentasi terbuka. Jadi memang slurry-nya tadi juga udah difermentasi di bunker biogasnya tadi. Terus pas dibiarin di sini juga udah beberapa hari. Jadi emang udah aman banget kalau misal disiramin ke tanaman. Jadi gak bakal bikin efek panas ataupun yang bikin tanaman kayak layu gitu. Jadi aman.
setelah tadi, sekarang waktunya ditambah air dengan perbandingan 1:10 dengan kotorannya tadi. Harapan saya dengan pertanian organik di Indonesia bisa menjaga kesehatan lingkungan, jadi nggak ada praktik yang kayak penggunaan pestisida berlebih yang nantinya membunuh kayak biodiversitas. Akhirnya kita nggak bisa ketemu varietas-varietas yang harusnya kita bisa ketemu, cuman gara-gara praktik yang seperti itu akhirnya kita nggak bisa ketemu gitu. Nah, sekarang kita aplikasikan ke tanaman. Bertani itu nggak bikin kita dekil kok. Bertani itu seru banget menurut aku. Selain kita bisa menjaga kesehatan lingkungan, kita juga bisa merawat kesehatan mental. Jadi kalau misal kalian yang sebelumnya kayak ngeremehin pertanian itu kayak bikin dekil terus gak ada cuannya, enggak. At least kalau misal kita nggak lihat dari sisi uangnya, kita lihat dari diri kita sendiri yang terdampak kalau misal kita melakukan pertanian tadi. Menurut aku, generasi muda memang harus melirik profesi petani selain untuk ketahanan pangan juga, buat untuk lingkungan juga. Karena siapa lagi nanti yang peduli ke lingkungan kalau bukan generasi muda.